kecil saat itu. Tutup tenda, matiin lampu, tidur. Dempet-dempetan sleeping bag. Oke. Ini namanya orang takut, Pak. Udah aja gue merem, udah untungnya capek kan. Oke. Tidur. Wah, di Lau sih menurut gue kayak gila sih Lau. Gue ngeliat jam, Robi bangunin gue, temen gue. Bangun aja. 1:30 pas udah gue liat jam 1:30. Denger nggak? Robi bilang gitu. Denger nggak kata Robi? Sumpah demi Allah nih, gue demi Allah sekarang. Lu tahu suara kaki kuda kan? Delman gitu. Pak, itu kayak suara badai. Gua saat itu nggak tahu kalau Robi bisa ngelihat. Oke. Robi baru bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Kongres Awang beres-beres. Kali ini gua kedatangan tamu lagi nih, temen gua semasa kecil ya Iya, kan. benar. Dia itu sekarang doyannya explore dari gunung ke gunung. Kita mau tahu kesehariannya, mari kita korek-korek. Oke. Gimana? Pon, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana kegiatan lu sekarang? Ya gitu masih ya kerjaan. Ya, Terus ya tadi lu bilang pelayaban ya. pelayaban. Pelayabannya jauh-jauh. Oke. Tapi inilah apa? Gue senang diundang ke sini. Ya, Pertama Masih silaturahmi, banyak nih silaturahmi sama Bapak berdua ini teman saya dari kecil. dari Pi. Terus kebenaran kontennya ngebahas itu ya, apa perjalanan ya? Iya, perjalanan. Nongkrong lah. Terus tadi lu nyinggung-nyinggung soal gunung. Iya, gunung. Mau dimulai dari mana ini kita? Dari mana kan? Maksud gua, enggak, awalnya kok gini aja. Awalnya kenapa aku bisa kepikiran gitu bahwa aku kayaknya mendingan explore gunung aja lah. Sebenarnya dulu kan jadi gua sama dia sangkatan ya sama Iya. Pak Oswal ya. Terus lulus SMA tuh gua kuliah, lulus SMA tuh bapak ini nganggur, saya nganggur gitu. Maksudnya ada kita jeda 1 tahun Iya. ya Pak ya. Kebenaran bapak ini mau fokus ke karirnya waktu itu. Terus gue nunggu 1 tahun, waktu itu nggak mampu buat kuliah gue Pak. Lalu apa yang gue lakuin kegiatan saat itu, ya nyari kegiatannya, ya rebelnya anak SMA waktu itu Iya. lah, rebelnya habis lulus nggak tahu mau ngapain, baiklah naik gunung gitu kan. Terus ternyata ketagihan ya, gue juga nonton beberapa konten. Lu juga udah tahu kan rasanya naik gunung ketagihan, Iya. ya kan? Gokil emang. Nah dari situ ya sedikit-sedikit lah, ya pelan-pelan dari yang di dekat-dekat rumah gitu, Salak. Sebenarnya kita di Bogor ya Pak ya. Ya enaknya ya. Di Bogor banyak gunung, Salak, Gede, Pangrango, dan kemudian baru ekspor ke tempat yang lebih jauh gitu. Lebih jauh ya. Mana paling jauh lu, Pak? Gue paling jauh Semeru. Semeru. Semeru udah pernah gue. Semeru terus ya begitulah Pak. Akhirnya gimana ya? Kadang-kadang sekarang makin padat kerjaan, makin lu juga lah ngerasain Iya. kesibukan makin nambah. Waktunya udah makin sempit. Tapi kalau ditanya masih mau naik gunung nggak? Masih gue, masih mau tahu. Cuma udah nggak mau susah dulu lah. Iya. Itu yang ke Flores itu ke gunung apa, Pak? Nah, kalau ke Flores gue dinas itu, itu bukan gunung sih Pak, lebih tepatnya. Flores kan pantai ya, pulau. Dia itu lebih kayak gue tuh masuk ke, lu bayangin nih, 3 jam dari Labuan Bajo naik mobil, 6 jam naik motor. Anjir, berarti dalam banget itu mah ya. Lu tahu Bajawa Coffee? Ya. Nah itu gue ke Bajawa. Jadi itu daerah yang semua orang semua orang nonis lah. Iya. Gua Islam sendiri gitu ibaratnya. Terus tapi itu daerah suku adat Pak, yang benar-benar di depan pintu rumahnya, di halaman depan rumahnya itu kandangnya bukan seperti kita, kandang babi di situ. Oh gitu. Nah, kandang babi, kuda. Gue makan Indomie telur doang karena di situ jauh dari pasar, ayam susah dicari, sapi kebanyakan buat mas kawin, adanya babi dan anjing. Jadi saya ditawarin, nah kurang lebih kayak gitulah. Cuman basically
karena gua mau mulai dari suka naik gunung, kemudian gua menyukai pekerjaan yang traveling gitu loh Pak, lebih ke jalan-jalan. Iya lah, enak ya, jenuh kan. Ya, tapi lama-lama capek sih Pak kalau ngomongin umur mah. Iya. Gitu ceritanya. Terus. Nah, dari lu sering traveling nih Pak ya. Pernah nggak lu ke gunung mana atau nggak tempat mana yang ngalamin kisah-kisah horor gitu? Oke. Gue kemarin nonton konten kongres kan. Gue nonton konten kongres, gue lihat yang episode Salak. Wah itu kita semua yang orang Bogor udah pasti tahu lah seberapa mistisnya Salak gitu dan susahnya gitu lu. Kalau lu lihat konten-konten kreator yang fokusnya naik gunung, gue rasa yang udah lebih proper dari kita Pak naiknya Pak, bahkan nggak nyampe puncak gitu loh karena sesusah itu. Tapi kalau ngomongin pengalaman mistis, wah Salak mah nggak ada habisnya. Cuman waktu di Salak kebenaran gue nggak ngalamin langsung ya kalau gue nya. Tapi gue pernah satu kesempatan gue naik di Pak berenam sama temen gue, yang lu kenal lah beberapa temen gue. Gue naik berenam lewat Kawah Ratu, naik ke atas. Ada satu tempat sebelum kayak tanjakan setan gitu Pak. Jadi di Salak tuh ada tebing batu yang ada talinya gitu loh. Nah itu sebelum nyampe situ ada hutannya yang mana lo akan bingung, tau gak? Karena jalannya kayak banyak gitu. Nah akan bingung. Cabang gitu ya? Cabang. Nggak gede tapi bingungin gitu. Terus udah gitu. Kondisinya hujan gue gitu. Pacet udah di mana-mana coy. Pacet udah di mana-mana. Tidurlah gue sama temen. Karena udah capek banget kita. Tidur ngegelar gitu Pak. Nggak bikin tenda. Karena masih agak sore. Karena maksudnya tidur istirahat sebentar gitu loh karena capek tuh kan. Tidur sebentar segala macem. Nggak nyampe 15 menit 30 menit temen gue bangunin. Cek. Guys. Bangun. Kenapa? Dia lihat ada orang bawa kayu bakar. Di sininya. Dipanggil nggak nengok. Terus jalan tuh orang. Cuman bilang satu kata doang, Pak, punten. Jeder. Udah punten, dia jalan. Karena temen gue ini mikir takut. Karena di temen gue ada yang udah pernah naik Salak tuh. Dipikir karena di atas dia udah hafal jalurnya, ada tanjakan setan, dia mau nolongin. Pas disamperin sama temen gue, hilang. Tapi itu gue nggak ngalamin langsung ya. Itu gue nggak ngalamin langsung karena temen gue yang ngalamin. Itu kalau lu tanyanya gue pengalaman mistis di Salak, itu jawaban gue. Tapi itu yang apa? Tanjakan setan tuh? Nggak sepanjang gede. Oh. Nggak sepanjang gede. Paling 5-10 meter aja. Nggak sepanjang gede. Terjal gitu ya? Terjal Pak, itu batu. Jalur air gimana sih? Iya, Nah setelah itu habis dari Salak, dari Salak ya mulailah ya Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi yang pernah gue naik ya, Papandayan. Tapi sejauh ini sih sebenarnya kalau gue pribadi agak jarang Pak nemuin pengalaman yang gaib gitu. Tapi kalau lu tanyanya gue pernah ngalamin apa enggak, langsung pernah, dan itu di Lau. Itu sekali-kalinya tapi buat saya merinding. Wah gue parno banget. Bikin kapok gak tuh? Gue kalau lu tanya gue ke Lau, wah anjir. Kalau lu tanya gue mau naik ke Lau lagi gak, gue mau aja. Tapi gue tidak akan pernah naik ke Lau dalam kondisi sepi. Dalam kondisi nggak musim daki, tau nggak? Ya gue nggak mau tuh, karena saya naik itu nggak dalam kondisi musim daki Pak. Gue 3an. Oke, gue ceritain nih. Ya, coba. Dok, itu gue kayaknya masih semester akhir kuliah lah. Jadwal kuliah udah nggak terlalu panjang kan. Naik berarti iseng Pak, itu random. Naik gunung yuk. Kemana? Udah ke Jawa aja. Itu tuh gue nggak ada tujuan. Gue bahkan berhenti dulu di Jogja, tau nggak lo? Tadinya udah berbabu aja deh, karena belum pernah kan. Berbabu aja deh. Tapi kayaknya Lau bagus karena kita ambil browsing. Nah, setahu gue di Indonesia nih yang edelweiss-nya beda tuh Merbabu sama Lau karena warna ungu. Nah, itu jadi kita milih Merbabu waktu itu Pak. Lagi hype-nya Merapi abis meletus. Jadi gue sama temen gue mikir kalau ke Merbabu riskan gitu loh.
Jadi udah kita ke Lawu aja. Nah dari Jogja ke Lawu kan ke Solo dulu tuh 2 jam apa sejam gitu naik kereta kan. Naiklah gue dari situ ke apa sih terminal apa sih gue lupa namanya tuh, bisa carilah di Google ntar. Gue naik bis ke atas, terus akhirnya kita itu jangan pernah ditiru ya ini buat teman-teman yang daki. Buat teman-teman yang daki ya bapak juga pendaki lah, udah sering naik lah lu juga. Maksud gue ketika lu mau daki, yang paling penting adalah prepare jalur dan lu minimal udah tahu gitu loh. Jadi jangan sampai kesalahan diri kita mempengaruhi perjalanan. Kalau sisanya kalau kita di jalan mati atau enggak mah kumangke mah. Tapi minimal jangan bodoh gitu loh. Nah, terus naiklah. Gue bertiga nggak tahu jalan, belum ada yang pernah. Belum ada pak. Terus udah gitu, itu lu bayangin, gue tuh browsing jalur di kereta dari Jogja ke Solo, goblok banget itu. Jangan pernah ditiru itu karena bodoh banget itu. Terus akhirnya ya udah kita naik, akhirnya milih lah yang kita baca jalur Jawa Timur. Jadi Lawu tuh kan letaknya di tengah-tengah antara Jawa Timur Jawa Tengah kan, perbatasan kan. Jadi gue naik waktu itu lewat Sumur Kandang, pintu Jawa Timur. Nyampe sana jam 2 jam 3 lah siang. Jam 2 jam 3 siang itu kosong pak. Buku kan kalau naik gunung ada buku pendaftaran kan, buku supaya didata kan. Itu nggak ada pak, nggak ada orang. Gue doang bertiga. Kosong hari. Enggak, emang ditulis aja. Nggak kayak gede Pangrango gitu loh. Jadi emang Gunung Jawa mah Jawa Barat lebih gampang sebenarnya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lebih gampang daripada Jawa Barat. Di Gede Pangrango kan ribet karena Taman Nasional aja. Kalau enggak mah, anjir ntar gue diituin KLHK lagi. Temen gue KLHK tenang. Terus udah gitu. Tapi karena kita udah di situ, namanya anak muda kan pak, nafsu lah. Naik akhirnya. Alat mesin alhamdulillah lengkap ya semua. Naik bertiga. Pos 1, pos 2 indah banget. Padang, savana, bunga-bunga kuning di pinggir jalan. Maksud gue selayaknya ya kalau teman-teman udah pernah atau udah pernah lihat di YouTube gitu. Cemoro Kandang emang sebagus itu menurut gue. View-nya tuh bikin lo relax gitu loh menurut gue. Santai. Kemudian jalan sampai pos 3. Di pos 3 tuh gue udah mulai menemukan hal-hal yang aneh. Ini nggak bener nih gitu. Lo minum dulu kita. Max. Oke. Minum. Terima kasih. Terima kasih Omeng. Thank you. Yang ganteng. Oke. Minum pak. Terus udah gitu teh, kalau kalau abang-abang tahu, ada kayak tempat ini loh pak, kayak apa sih gue sebutannya? Kayak candi kecil yang gitu, kayak tempat kayak pernah ke Bali kan lo? Nah tempat kayak gitu pak, tempat orang naruh sajen. Nah itu tuh di pos 3 udah ada. Gue mikirnya saat itu, oh ya udah emang begitu gitu, karena gue baca-baca kan emang Lawu termasuk salah satu gunung yang disucikan oleh orang-orang Jawa gitu loh, disucikan. Saat itu nggak ada sajennya, maksud gue kayak oh ya udah wajar kali di sini emang kejawennya kuat gitu loh pak. Udah jalan itu sekitar 2-3 jam gitu sampai pos 3, terus kemudian pos 3 ke pos 4 tuh agak jauh. Gua tuh jalan dari pos 3 ke pos 4 tuh kira-kira udah sampai setengah 6 lah. Pos 1, pos 2, pos 3 tuh menurut gua pemandangannya oke. Pos 3 menuju pos 4 itu lu udah mulai ngedaki gitu loh intinya, kayak udah ya bete lah gitu. Akhirnya sampai karena kita capek perjalanan. Gua kan nyampe langsung naik pak. Oke. Gua capek kan tuh. Setengah 6 gelap, gobloknya nggak bawa headlamp. Nggak bawa waktu itu karena tengil aja gitu loh. Wah ini mah nyampe gitu loh. Terus udah gitu ada pokoknya gue inget ada tanah lapang, gue camp di situ akhirnya, bikin tenda. Dia cuma bertiga kan, bikin tenda gitu. Nggak banyak ngomong gue sama temen gue, makan tidur. Oke.
Gua makan, tidur langsung istirahat 3. Capek, bangun jam 10 malam. 10 malam lapar lagi dong Pak, biasalah ngopi ngerokok di gunung namanya. Lalu udah gitu, oh ini anjir sih, gua nggak pernah ketemu, gua udah bilang tadi ya, gua nggak pernah ketemu yang gitu-gitu. Tapi ini karena gua mendengar dengan panca indera gua sendiri, wah anjir itu rasanya ternyata pertama kali, dan itu di tempat yang kita nggak tahu, tempat asing banget Pak, di gunung loh, bayangin. Mending sih di rumah sakit, di mana bisa teriak, ini siapa yang mau nolong di situ? Pertama, ketika kita masih di dalam tenda, boleh minta air nggak? Siapa? Ada orang ngomong gitu. Tapi itu emang Nggak ada derap langkah orang, oke? Nggak ada derap langkah orang, terus ada yang ngomong, boleh minta air nggak? Anjing nggak lu? Masalahnya itu gue cuma bertiga. Kalaupun ada orang datang, harusnya ada langkah dong. Iya. Gerak. Ini nggak ada sama sekali. tapi yang denger itu semuanya. Dengar semua, anjir, denger semua. Karena gini, awalnya ketika kita ngedenger itu, ya nggak kaget. Walaupun ya namanya gue capek baru bangun tidur, nggak merhatiin ada langkah atau enggak dong. Ngedengernya ada orang minta minum, ada air atau enggak, ya udah kita keluar. Ya. Tidak ada orang di buka tenda, jeder. Balik dong, temen gue masih inget gue, si Eko. Gue 2-an, gue 3-an. Gue, Eko, sama Robi itu temen gue. Eko buka tenda, jeder. Mau ngasih minum, ada bang, dia teriak. Dia yang keluar, kepala dia yang keluar, gue masih Robi di dalam tenda. Balik lagi pucet dong dia. Anjing gak ada siapa-siapa. Saya kan. Kayak gitu tuh. Lo tahu sendiri Pak, lo kenal gue temenan sama bapak ini dari kecil banget. Gue tuh bukan nggak percaya ya kalau lo tanya gue percaya atau enggak. Sebagai muslim gue percaya ada makhluk jin dan segala macam. Tapi karena gue berpikiran kayak nggak semua orang bisa lihat gitu loh Pak. Jadi gue ngerasa kalau ada orang yang gembar-gembor tuh kayak lu tuh belum tentu bisa gue percaya. Tapi kalau lu tanya gue percaya atau enggak, percaya gue. Dan karena gue nggak ngalamin langsung, gue kan jadi tambah skeptik ya, jadi tambah udahlah gitu loh, udah mah jarang sholat waktu itu, semakin tidak percaya dong saya, ya kan. Terus deh gitu, balik lagi ke cerita tadi, Eko masuk pucat, anjing gak ada orang katanya. Ternyata 3 orang di dalam tenda kan penakut semua. Kita 3 orang penakut. Apa langkah yang kita ambil saat itu? Tutup tenda, matiin lampu, tidur. Dempet-dempetan sleeping bag, jeder. Oke, ini namanya orang takut Pak. Udah aja gue merem, udah untungnya capek kan. Oke, tidur. Wah di Lau sih menurut gue kayak gila sih Lau menurut gue. Gak berhenti di saat itu Pak. Tidur beneran tidur. Akhirnya kita bertiga tidur. Gue ngeliat jam. Robi bangunin gue temen gue. Anjing bangun anjing bang. 1:30 pas udah gue liat jam tuh 1:30. Denger nggak? Robi bilang gitu. Denger nggak kata Robi? Sumpah demi Allah nih. Gue sampai demi Allah sekarang. Lu tahu suara kaki kuda kan? Delman gitu. Pak itu kayak suara badai. Gua saat itu nggak tahu kalau Robi bisa ngelihat. Oke. Robi baru bilang setelah besoknya. Tapi Robi bilang, lu denger nggak ini? Demi Allah Pak, gua nggak ada yang bohong. Robi bilang gitu. Denger nggak lu? Anjing denger lah. Si Eko dibangunin denger. Denger semua lagi. Denger semua Pak. Kalau satu orang yang denger mungkin salah dong. Kalau tiga-tiganya yang denger gimana? Itu kayak suara kayak lu nonton film perangnya Troy gitu loh, jeder. Anjing gua bilang. Akhirnya gue dari situ keterio penakut ini memutuskan untuk balik lagi dong karena nggak berani. Besok paginya gue tuh mikirnya gini, Robi harusnya nggak usah bangunin kita dong kalau lu denger sendiri. Kan kita nggak denger gara-gara lu bangunin, ya dong. Karena gue denger dalam kondisi udah bangun Pak, bukan saat gue tidur gitu. Besoknya Robi ngomong pagi itu. Enggak, itu langsung bisa pada tidur apa enggak udah gitu? Langsung pada tidur lah karena takut. Nah, bener-bener ya gue sih agak lama ya untuk tidur, tapi deg-degan Pak. Ya kalau lu bilang langsung tidur juga enggak lah, karena panik lah.
Tapi akhirnya kita tidur gitu. Gue beruntung banget kita capek. Menurut gue itu sih. Jadi masih lebih cepat tidur. Kalau enggak kayaknya gue takut dan nggak bisa tidur malah kan. Besok paginya Robi ngomong. Sebelum suara drap itu bunyi, Robi itu keluar taunya si anjing itu goblok banget guys. Wah anjing, gue merinding lagi bangsat. Gue nggak mau cerita ini, tai lah. Enggak, maksudnya gue bukan nggak mau cerita ya. Ini cerita yang udah lama dan gue jarang buka gitu loh. Karena buat gue kebayang situasinya, tau gak lo? Gue masih kebayang di situ gitu loh. Jadi si Robi buka tenda. Itu dia literally lihat orang naik kuda putih, pakai baju yang lo lihat kayak ketoprak humor gitu ya. Gue nggak tahu lah nama bajunya, baju wayang gitu loh Jawa. Dan itu emang mimpin perang pak. Dan lo tahu dia megang kepala kuda. Anjing, kepala kudanya buntung cok, bangsat. Itu lebih cerita tuh habis dari itu. Gua kan anjing. Udah mah kita bertiga nggak bisa bahasa Jawa, nggak tahu budaya Jawa, nggak tahu Pulau Nuwun ya, sholat jarang ya kan. Apa yang harus kita lakukan? Udah di tengah perjalanan gunung dong. Langkah logis pertama yang gue lakukan adalah kita harus menyelesaikan ini naik gunung buat gue. Minimal karena kita tahu di atas ada Boyam. Ada orang di atas ya kan. Jadi gue ngerasa wah ini anjing, abis ini itu tadi belum punchline pak, seriously. Wah ini gila sih. Kan tapi yang jadi misteri itu awalnya si Robi. Nah, itu ngapain? Nah, keluar tuh awalnya tuh. Karena dia nggak denger aja, dia nggak denger lebih dulu sebenarnya. Jadi makanya dia keluar. Nah, baru setelah itu pas pagi itu sebelum gue melanjutkan perjalanan, Robi baru bilang kalau gue nggak mau bilang dia indigo ya pak ya, tapi at least dia bisa ngelihat atau bisa ngerasain, gitu aja. Dia lebih sensitif dari kita berdua gitu. Oke? Gue jalan ini anjing nih. Siang, masalahnya kejadiannya siang. Gue bangun pagi sama anak-anak, sarapan, kita leha-leha, ngopi segala macam. Jalan jam 10, jam 11. Pos 3 ke pos 4 tuh tangga. Ingat kan lo? Tangga literally tangga, Pak. Tapi itu udah mulai banyak lebih banyak lagi tempat sesajen yang gue bilang. Oke. Wah anjing ini. Terus sampai atas, jeder. Gue jalan 2 sama Eko. Robi di belakang. Ada gua lupa namanya gua apa. Itu gua agak gede. Yang gua nggak mungkin masukin ke situ karena itu bukan jalurnya, oke? Karena jalurnya masih di jalan. Itu dia di samping, oke? Ini makanya penting banget ketika lu mendaki, lu harus banget perhatiin temen lu. Karena gua waktu itu ya masih muda, egois dan tidak aware, udah mah takut gitu ya. Ini gila nih. Ini kalian ntar kalau suatu hari suatu hari ada kesempatan ketemu orangnya, gue akan senang hati ngundang ke channel ini ya. Tapi nanti gue akan undang deh kalau ada kesempatan. Oke, gue terusin. Gue jalan sama Eko di depan. Kenapa pak gue jalan di depan? Karena gue yang bawa carrier berat. Si Robi itu udah capek, jadi dia bawa tas kecil. Oke? Gue jalan di depan. Karena gue pikir dia bawanya ringan, dia akan gampang disuruh gue dong. Gue jalan sama Eko ngelewatin itu goa. Jadi goa baru belokan gitu loh. Oke. Gue belokan. Ada tempat lapang istirahat. Gue duduk sama Eko di situ. Gue tungguin setengah jam, 45 menit, sejam. Robi mana? Oh nggak kekontrol tuh. Harusnya kan di belakang gue. What the fuck? Gue balik akhirnya. Jeder. Wah anjing. Gue balik. Jeder, nyusurin jalan dong, ke belakang lagi dong, ke tempat kita. Tas yang Robi taruh di depan gua. Ada di depan gua masuk. Anjing, gua parno dong sama Eko. Anjing. Lu mau tahu si Robi lagi duduk di sila di dalam gua. Bengong, cok, demi Allah aing. Oh itu Eko sama Robi kalau inget ini nggak akan mau cerita sih, tapi anjing gua nggak mau. Itu sempat nah itu punchline yang membuat gue akhirnya wah anjing, gunung mistis anjing ya. Gitu loh pak, ini gunung bukan sembarang gunung. Gue langsung punya ya, gue emang gak pernah sompral ya, gue selalu mengkondisikan diri gue gak pernah
walaupun gue skeptik, gue nggak pernah ngomong kasar, gue selalu berperilaku sopan. Even gue misal nggak percaya pun gue selalu berusaha untuk sopan gitu. Tapi dengan lu gimana sih Pak orang duduk sila? Ya, ya. Kayak orang betapa gitu berarti ya? Enggak, ya pokoknya sila lah, Ya. nggak sampai gini. Ya, Karena gini Pak, posisinya gue di belakang dia, jadi gue nggak ngelihat dia ngapain. Ngerti nggak? Gue bangun, bi, tapi untung nggak tahu kenapa, I don't know. Pokoknya Robby bilang sih terakhir dia ada yang jaga juga sih, kata dia gitu. Cuman untungnya ketika gue tepok tuh dia sadar. Terus dia ngomong gini, ngapain gue di sini? Anjing lu yang ngapain di sini? Ya. Gue nggak tahu. Enggak Pak, dia blank, bener-bener blank. Oke, gue balik ke atas, tarik dong, nggak banyak. Di situ udah, itu lu bayangin siang tapi nakutin kan? Wah anjing, gue bilang. Kita jalan lagi, gue berusaha untuk tidak membawa ketakutan gue mempengaruhi perjalanan, karena itu jauh lebih bahaya dong, ya kan? Kalau nggak ada yang bisa main kontrol dengan bagus, perjalanan kan lebih bahaya. Kalau tiga-tiga takut ya udah ngapain gitu. Oke. Gue balik, gue naik ke puncak. Ya, di puncak sih alhamdulillah nggak kenapa-napa ya, boyem. Oh, ada tapi. Ada, alhamdulillah ada boyem. Yang gue inget nih pas saat itu, ada TV dia nyala, channel yang bisa di setel cuma SCTV di puncak Gunung Lawu. Jadi alhamdulillahnya dia sama anak laki-lakinya kan, jadi kita makan di situ walaupun makanannya aneh, tidak ada garam, tidak ada mecin, anjir. Jadi rasanya, tapi gue bersyukur ada orang lah, at least ada orang di situ. Kemudian Robby, apa ya? Pas ke gua itu nggak lu tanya-tanya gitu? Gue nggak berani nanya Pak, udah kalau mulut gue. Oh berarti udah aja gitu? Udah langsung gimana sih Pak, pengen buru-buru cabut dari situ. Tapi lu tahu, Bu, emang gue nggak cari tahu, tapi bebannya kan langsung ke badan dan ke kepala gitu loh. Kayak anjing lah, kenapa harus sekarang gitu? Kenapa? Si Robby ini berarti ngadepnya ke dalam. Ke dalam gue. Tuh sambil dalam gitu. Jadi kan gue jemput dari luar. Robby, gue di belakang Robby nih kayak gini. Jadi lagi sila. Wah anjing gue, lu kebayang nggak pas sih situasinya betapa event lu siang itu kan? Iyalah. Oke deh, Robby-nya di gua tuh gua nggak masalah deh. Tapi lu bayangin temen lu kenapa tidak sadar dan masuk gua, itu kan lebih anjing. Itu yang anjing. Ya kan, itu kan anjing kata gua. Robby juga nggak bisa menjelaskan kenapa dia pagi. Pokoknya gue blank kata dia. Oke, gue nggak membahas itu Pak, sampai di puncak pun gue nggak mau ngebahas itu karena balik lagi tadi. Tapi ketika di puncak Lawu itulah gue baru mengerti kenapa Lawu itu begitu disucikan, begitu diagungkan. Ada tempat pemandian kerajaan, bener-bener bekas tempat mandi gitu loh Pak. Di puncak, lo bayangin, di puncak ada rumah botol, yang mana katanya rumah botol itu angker. Gua karena udah ada kejadian Robby dan malam sebelumnya, gue baru-baru mau nyamperin rumah botol. Dan itu menurut gue itu menjadi titik balik gue untuk lebih respect sama hal-hal yang kita nggak tahu gitu ya. Maksud gue gini, orang boleh percaya boleh nggak itu hak lu. Tapi ketika lu nggak percaya, jangan jadi tidak hormat, ngerti nggak lo? Ya kan? Lu nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan nggak hormat gitu loh. Lu harus punya respect. Itu adalah pengalaman yang membuat gue ngerem naik gunung 3 bulan. Lu tau sendiri gue gila-gilanya kayak gimana. Itu gue ngerem banget gue naik gunung. Karena shit takut. Udah aman berarti itu. Alhamdulillahnya pas di atas, karena ada orang. Terus nggak lama gue ketemu, gue bermalam sehari Pak. Gue bermalam sehari. Nggak lama setelah itu ada yang naik lagi, anak UNJ, gue inget banget. Anak UNJ naik, gue ketemu orang Jakarta berenam, dimana gue seneng banget ya kan. Ya, wah itu menjadi pelajaran buat gue Pak. Masalahnya mungkin buat teman-teman yang dengar ini gitu, atau teman-teman yang udah sering ngalamin pengalaman begitu sih, mungkin itu mah biasa aja. Tapi buat gue yang baru pertama dan ngalamin langsung, itu super sih Pak, karena bertubi-tubi tuh Pak. Iyalah. Wah itu sebuah dari situ gue pulang. Dari situ kita bertiga berjanji untuk tidak lepas dari 5 meter teman. Kalau lagi Lagi turun, pas turun kan
lewat Cemoro Sewu gue kan. Alhamdulillah di Cemoro Sewu itu memang banyak orang-orang daerah yang entah itu dia nyajen, entah itu dia nyari kebutuhan dia di hutan gitu loh. Tapi at least orang beneran gitu loh Pak, yang bisa gua salamin, yang bisa gua sapa gitu, nggak diem gitu loh. Jauh lebih rame lah untungnya. Dari situ ya udah, gua kayak Lau ya gila disambut dengan yang kayak gitu loh Pak. Kayak anjir. Kalau gua cerita lah. Sih, kejadian misalnya apa? Ya kan lu mau belum nyampe puncak tapi udah kejadian. Kalau gua sih pengen balik gua ya. Gua hampir kepikiran kayak gitu pas saking downnya, ngerti gak lo? Tapi karena perjalanan waktu itu udah berburu waktu. Gua orang Jakarta dari Jakarta lah kita. Yang kesana nggak tahu lagi kapan kesana, jadi bablas gitu. Dan itu jangan sampai dipraktekin sih kalau nggak siap, jangan ya. Karena resikonya terlalu besar gitu. Penyesalan mah di akhir Pak, tapi lebih penting prepare emang. Kalau naik gunung gitu ya mungkin kalau waktu masih kecil-kecil mah ya ngalamin gitu ya. Cuman ketika gue dewasa, di saat pikiran gue yang skeptik tapi gue dihantam kenyataan bahwa itu ada, itu gila sih, buat gue gila banget. Itu ceritanya kalau di pendakian Gunung Lawu. Kalau gunung, gue pernah sih kalau boleh namanya dikit, gue pernah di satu kesempatan naik Sindoro itu pas satu suro. Cuman masalahnya di Jawa Tengah kalau naik satu suro ya rame orang bawa radio, bawa TV, bawa keris, dimandiin, nggak ada serem-seremnya, sumpah buat gue sih ya. Malah satu suro rame banget. Iya rame banget. Itu gue menyesal kenapa sih? Kan image kita orang Jawa Barat nih Pak, yang tinggal di Jawa Barat, satu suro tuh identik dengan sakralnya iya, tapi mistisnya itu lupa yang kencang. Mungkin iya mistisnya, tapi di kita tuh jadi image-nya takut gitu loh. Padahal itu perayaan bagi teman-teman kita di Jawa gitu loh. Perayaan yang sama aja kayak kita tahun baru di sini. Bagus berarti malah ya. Sebenarnya bagus sebenarnya menurut gua. Merayakan tahun baru Islam kan. Jadi penasaran sama si Robinya. Ya, ntar lah kalau Robi kebetulan kerja di situ, di daerah mana sih? Sampai apa William gitu. Dia sekarang kerja di situ Pak, jadi bolak-balik. Kalau ada kesempatannya mungkin gua ajak kali ya ke sini ya untuk cerita biar lebih real. Karena Robi juga kebenaran pendaki juga Pak dia. Nah, peran si satu lagi nih. Si Eko. Bangsat aja dia nggak guna. Jadi apa nih Pak? Pesan-pesan lu buat ya sahabat-sahabat kongres. Buat sahabat-sahabat kongres ya. Ya kebenaran ini kongresnya lagi temanya cerita misteri lah ya. Menurut gue gini tadi yang seperti udah gue sampaikan. Pertama, sengeri-ngerinya atau seserem-seremnya rumor sebuah gunung, mistis sebuah gunung, tetap preparing dasar itu penting menurut gue. Itu adalah harga mati ketika lu mau naik gunung. Kita bicara logis dulu deh Pak. Ya, itu dasar tuh. Itu gimana tuh dasar? Prepare alat, kondisi fisik, peta, rute, jalur, pengetahuan akan medan. Itu alat, apalagi alat udah sepatu yang lu pakai itu udah detail banget, itu udah harga mati sih menurut gue. Jangan asal-asalan karena nyawa lu ya bergantung di situ gitu. Yang kedua, kalau ngomonginnya non teknis, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung menurut gua. Itu udah harga mati. Mau lu dimanapun, mau sehebat apapun ilmu lu, mau setinggi apapun iman lu, tetap ada faktor X yang mana kadang kita nggak bisa kontrol gitu. Dan lu boleh nggak percaya, lu boleh banget nggak percaya, tapi lu harus tetap punya hormat yang besar di mana kaki kita nginjek gitu Pak. Itu aja sih buat gua. Orang nggak percaya, sompral malah ya. Parah Pak. Nantang gitu kan. Asli. Sayangan. Lawu sih buat gue ya, kalau buat penggiat misteri dan penggiat gunung, buat gue Lawu lu akan dapat keduanya gitu loh Pak. Udah mah gunungnya bagus, memang suasana misterinya dapat banget gitu. Pengen sih gue nyoba sekali. Lu belum ya? Belum gua. Gue malah berbabu yang belum. Gue belum berbabu. Nanti coba ke Lawu lagi lah. Oke. Ya kan?
Kaget bangsat. Ya jadi gitu guys, cerita dari Om Devon. Semoga bermanfaat buat Amin. kalian. Depannya ya itu Cerita kongres ya, Pak. jangan sompral ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, komen. Oke. Jangan di skip. Oke. Nah.